Eh, Selamat datang di kelas saya. Saya merupakan dosen tamu, dosen DLB, dosen luar biasa, yang dari luar ITERA, yang kemudian diminta tolong untuk membantu teman-teman di DKV 1 berkaitan dengan mata kuliah ini, mata kuliah Desain Komunikasi Visual 1. Saya pribadi bernama Angga Kusuma Dewami. Saya merupakan dosen di Institut Seni Indonesia Surakarta. Jadi karena teman-teman dosen di ITERA itu cukup kelabakan dengan banyaknya yang sudah berkuliah begitu, jadi saya diminta tolong untuk menyelesaikan atau membantu lah bahasanya, bukan menyelesaikan, membantu arah dari DKV 1 ini. Jadi dalam DKV 1 ini teman-teman sudah punya objek. Makanya saya tadi tanya di awal itu objeknya seperti apa, karena disitulah yang nantinya akan menentukan teman-teman itu akan terkonstruksi seperti apa di akhir. Nah, sebagai pengantar ini, saya akan berikan pembahasan dari salah satu hasil UTS dari kelas lain, bukan dari kelas RB, gitu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ini UTS yang dari kelas lain. Saya rasa teman-teman juga yang lainnya juga sama. Teman-teman sudah punya objek. Yang namanya objek itu adalah yang akan dikerjakan atau proyek yang akan dikerjakan. Jadi 11-12 ya, kali dari kelas RD. Teman-teman kan dari kelas RB kalau nggak salah. Itu ada introduction, ada mood board, ada sketsa. Teman-teman sketsa juga bersama dengan teman-teman abstrak. Abstrak, ap- asisten praktek asprak. Abstrak. Asprak. Kemarin sudah juga menghajar di color scheme-nya, kemudian pictogram, desain, configuration design, kemudian ada design output, meskipun ini typo ya 11-12 lah. Kemudian visibility, sign system, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah mockup. Jadi begini teman-teman, eh di UAS nanti itu sebenarnya akan melanjutkan dari UTS gitu. Di UAS ini gambaran UASnya ini dari tahun lalu kalau nggak salah. Jadi membentuk grafik standar manual atau manual corporate identity. Grafik standar manual atau manual corporate identity ini merupakan satu identitas yang nantinya akan menjadi panduan. Nah, bagaimana bentuknya nanti akan saya jelaskan pada materi di pagi hari ini. Kemudian ini dari RC tapi di angkatan 12, angkatan 22 kalau nggak salah. Ya, 22. Kemudian mengangkat tentang Kawai Lampung. Gitu. Tujuannya ada data verbalnya, ada data visualnya, identifikasi masalah, keyword, mind mapping, gitu. Kemudian proses perancangannya juga diceritakan, dan studi bentuk serta konstruksi digitalisasi dari studi bentuknya. Kemudian ada alternatif warna, ada final artwork. Jadi teman-teman bisa bayangkan nanti di akhir itu akan bentuk akhirnya akan seperti ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kan begitu kan. Cara menyelesaikannya adalah teman-teman wajib hukumnya untuk menggunakan software grafis. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan software yang misal Canva ataupun yang generate pakai AI dan lain sebagainya, itu 11-12 akan kesulitan untuk menyelesaikan bentuk yang seperti ini. Jadi ini target dan ini sifatnya individual, teman-teman. Saya ulangi lagi, sifatnya individual. Itu gambaran besarnya dulu. Ada yang mau perlu untuk diperjelas atau ditanyakan dahulu sebelum kita lanjut ke materi dan apa ya, bisa dibilang untuk diskusi lah, ngobrolin tentang apa itu grafik standar manual. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya berkaitan dengan saya misalkan atau grafik standar manualnya atau nanti gimana gimana setelah UTS-nya?
Apakah terbayang? Bisa lanjut? Halo? Apakah terbayang? Bisa lanjut? Wah, gak ada yang nanya, cok. Gila kalian. Ada yang bocor. Bisa lanjut? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, kalau memang bisa lanjut berarti sudah cukup terbayang ya akan seperti apa ya. Oke, di sini ada yang apa namanya belum menguasai AI, Photoshop, InDesign. Ada yang belum? Ada yang belum? Itu esensial ya bagi teman-teman di kafe. Jadi mau menggunakan AI, Photoshop ataupun Corel ataupun menggunakan apa namanya GIMP, silakan. GIMP. Oke, silakan. Halimah, masih belum bisa apa? Iya, masih belum terbiasa sama ini, Pak, yang Adobe Illustrator Hmm, sama yang buat nempelin ke mockup. Mockup masih belajar sih, Pak, tapi yang untuk kayak konfigurasi dan lain sebagainya gitu. Karena saya cenderung lebih ke bukan yang kayak kaku ngikutin bentuk kayak bentuk-bentuk dasar gitu, Pak. Lebih banyak ke ilustrasi. Itu kalau konfigurasinya nanti bakal seperti apa ya, Pak? baik. Pertanyaan yang menarik. Jadi karena tidak biasa menggunakan apa software-software vektor kan gitu, lebih ke ilustrasi. Nanti konfigurasi bentuknya seperti apa? Perlu diketahui dulu Halimah dan teman-teman yang lain bahwa tujuan besar dari masuk ke desain komunikasi visual itu adalah memahami dan juga menguasai konsepting ide ataupun aplikasi dalam kebutuhan desain grafis. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, karena jurusannya adalah desain komunikasi visual, maka penggunaan software grafis itu akan di drill bahasanya atau diminta untuk terus-menerus setiap semester tuh. Nah, bentuk konfigurasinya seperti apa? Bentuk konfigurasinya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi sebenarnya. Karena ini baru awalan gitu. Jadi ini baru awal ya. Jangan berpikir bahwa ini akan final nanti sampai ke tugas akhir enggak. Ini baru awalan. Nanti teman-teman akan diminta untuk membuat karya-karya yang basisnya dari software-software yang ada pada kebutuhan industri kreatif hari ini. Kalau konfigurasi ini nanti teman-teman bisa minta gambaran ke teman-teman asprak atau asisten praktek untuk memberikan secara teknis. Secara konseptual, sebenarnya yang akan didiskusikan dengan saya itu adalah ke wilayah ini sebenarnya. Ke wilayah data, kemudian tujuan perancangan, kemudian ada data visual, ada data verbal, ada mind mapping, karena itu yang akan menjadi dasar dari sebuah karya desain, gitu. Jadi teman-teman akan diminta untuk mengeksplorasi atau diminta untuk meriset sesuai dengan objek yang sudah teman-teman dapatkan. Nah, eksplorasi bentuk, studi bentuk ini tidak sesimpel ini. Jadi ini merupakan prosesnya. Kita akan membuat sedikit apa namanya sedikit aturan untuk bisa mendapatkan 6 ini itu ada minimal berapa? Karena tanpa tanpa adanya itu, tanpa adanya banyak pilihan, kita hanya akan terjebak pada langsung. Jadi bentuknya kayak gini nih, gitu. Itu yang nanti akan membedakan antara teman-teman sebagai seorang desainer dengan teman-teman sebagai seorang seniman mungkin atau karya atau ilustrator yang langsung jadi satu begitu. Enggak, itu hanya sekedar teknis. Tapi dalam pembelajaran ini untuk sampai ke bentuk konfigurasi yang seperti ini gitu, teman-teman akan diminta untuk lebih jauh mengeksplorasi ide sesuai dengan capaian pembelajaran di desain komunikasi visual di jurusan desain komunikasi visual Institut Teknologi Sumatera. Begitu kira-kira Halimah, apakah cukup jelas? Baik, Pak. Terima kasih. Cukup jelas. Oke.
Ada lagi pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, sudah bisa lanjut kita ke materi. Bisa lanjut ke materi atau ada yang mau ditanyakan lagi? Di sini ada aspraknya Mas Januar ya, berarti ya. Iya, Pak. Oke, jadi beliau aspraknya untuk presensi nanti semua ke Mas Januar untuk menyelesaikan itu administrasi, tapi untuk materi nanti dari saya dan konseptualnya memang dari saya juga. Oke, bisa lanjut teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Open mic. Sudah? Kalau emang sudah tidak ada, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut? Sepertinya nggak ada, Pak. Oke. Jadi bisa kebayang ya, nanti di akhir ya. Di akhir pertemuan, teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan grafis standar manual seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan kebiasaan saya, apabila dalam satu pertemuan Zoom ini, saya biasa merekam, kemudian saya akan upload ke YouTube. Teman-teman bisa nanti link YouTube-nya akan saya berikan ke Mas Januar agar bisa di-share ke teman-teman juga. Oke, kita masuk ke bagian materi yang paling mendasar di pertemuan ke-9. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, teman-teman, kita akan mulai untuk apa namanya pertemuan ke-9 ini dengan urusan yang disebut sebagai grafik standar manual atau bahasa gampangnya adalah panduan brand. Atau dalam bahasa Indonesia, brand ini disebut sebagai jenama. Gitu. Ini yang ada di KBBI ya, namanya jenama. Nah, kata lainnya adalah GSM atau Graphic Standard Manual. Kata lainnya juga adalah Manual Corporate Identity atau panduan identitas korporasi. Di luar negeri ada istilah lain disebut sebagai visual communication atau panduan komunikasi visual dari sebuah brand. Teman-teman bisa cari banyak banget GSM di luar atau di situs-situs yang ada di luar negeri, di Behance, di Creavi, kemudian ada di DeviantArt, gitu. Itu semua mereka memiliki konstruksi dari brand masing-masing. Nanti akan saya tunjukkan. Kita mulai dari pengenalan logo dan kelengkapannya. Jadi dalam logo atau di sebuah identitas disebut sebagai sebuah logo, itu dia biasanya akan ada logotype atau lettermarknya. Kemudian ada logogram, picture marknya. Dan byline, deskripsi merek berdasarkan kategori produk, scope of service, itu opsional. Biasanya antara logotype dan logogram ini tidak semuanya ada. Kalau logotype biasanya seperti Coca-Cola, Pepsi, gitu, tergantung kondisi atau tergantung media aplikasi yang akan digunakan gitu. Dan ada register dan yang terakhir tidak kalah penting adalah tagline. Nah, tagline ini pun juga sebenarnya opsional bergantung pada ide brand yang disesuaikan. Sedangkan grafik standar manual atau yang saya sebut di depan tadi sebagai manual corporate identity, brand manual, panduan jenama gitu merupakan sebuah pedoman acuan untuk menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi visual termasuk di dalamnya logo agar tetap tampil baik, tidak salah, dan penempatannya di berbagai pengaplikasian media.
Jadi bisa dibayangkan teman-teman, yang akan teman-teman buat itu adalah satu panduan yang nantinya desainer berikutnya atau desainer setelah teman-teman itu bisa menggunakan. Jadi nggak tiba-tiba satu project kemudian logonya selesai, kemudian sudah desainer berikutnya sudah bingung harus tracing lagi, buat lagi itu enggak. Makanya dibuat satu hal yang disebut sebagai grafik standar manual atau manual corporate identity. Nah, dalam grafik standar manual ini termuat atau termaktub ada banyak banget isinya, teman-teman. Seberapa pentingkah panduan brand ini? Kita bisa bayangkan kalau teman-teman itu membuat desain tapi kemudian teman-teman nggak apa ya, bahasanya tuh nggak bisa diteruskan gitu. Jadi yang tadinya warnanya merah, putih dan lain sebagainya kemudian berubah menjadi ungu, menjadi pink gitu. Padahal harusnya nggak kayak gitu gitu. Sering lihat kan di pinggir-pinggir jalan begitu brandnya inkonsisten gitu. Nah, itulah butuh panduan jenama supaya satu terlihat profesional, yang kedua terlihat dia memang serius dalam bangun bisnisnya. Nah, hal yang sering terjadi pada identitas visual, khususnya logo, agar tidak atau adanya tidak mengikuti panduan brand, ini akan mengakibatkan perbedaan persepsi. Terkesan nggak profesional tentu. Teman-teman tahu kan bagaimana usaha-usaha es teh di pinggir jalan itu ada banyak banget warnanya dan terhambatnya proses penanaman image. Jadi apabila kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau kita membangun sebuah brand itu tanpa satu identitas yang jelas, maka kita bisa pastikan bahwa dia itu akan nonsense gitu. Ya sudah akan hidup ketika itu saja gitu. Tidak ada konsistensi, kemudian dia bisa hidup lama seperti Coca-Cola, seperti iPhone, Dell, kemudian brand-brand yang lain gitu. Dan gampang dilupakan. Dan itu terjadi seperti es kepal Milo. Kalau teman-teman dulu pernah ngerasain kan, kemudian cappuccino cincau. Itu adalah brand-brand yang sebenarnya potensial, tapi akhirnya dilupakan karena penanaman image-nya itu sudah tidak relevan. Tapi ada posisi-posisi di mana teman-teman itu melihat bahwa sebuah perusahaan itu belum tentu akan konsisten terus. Kadang dia akan terus berubah. Nah, biasanya dalam konten panduan brand itu ada cover, ada pembukaan, ada makna logo, filosofi logo, hitam putih, grayscale, logo in grid, clear space area, warna, tipografi, elemen estetis, layout, penerapan identitas, correct and incorrect use, stationery, dan lain sebagainya. Di mana semua ini itu akan bergantung pada kebutuhan dari perusahaan. Ini merupakan konten panduan brand yang dulu saya gunakan juga ketika kerja di agensi di Jakarta. Gitu. Ini contohnya, grafis standar manual yang profesional ya tentu ya. Table of content-nya. Kata pengantar, ada logo utama, seperti ada produk, anak perusahaan, program perusahaan, penjelasan makna logo, konstruksi cara pengukuran logo, ukuran minimal, dan sampai free zone atau clear space area. Ini salah satu contoh untuk concepting logo. Jadi sebuah logo itu nggak serta-merta kemudian bisa langsung jadi begitu. Enggak. Itu yang seperti yang pada contoh yang sebelumnya tadi, saya berikan contoh berkaitan dengan data verbal dan data visual. Gitu. Di sini ada penggabungan antara roti dan orang tersenyum. Jadi fun bakery. Contoh yang lain, inspirasi logo yang bisa ditampilkan dalam GSM itu berasal dari elemen-elemen data visual ataupun data verbal yang digunakan. Ini ada Bella Sikilia, kemudian ada FedEx, ini yang disebut sebagai anak perusahaan, gitu. Jadi menggunakan logo utamanya dulu di FedEx-nya ini. Ini logo utamanya. Kemudian ini ada anak perusahaan nih, ini anak perusahaan, gitu. Berbeda manajemen dari yang utama. Jadi yang namanya anak perusahaan biasanya dia lebih spesifik. Sehingga perlu digambarkan juga apakah dia merupakan konstruksi dari perusahaan utamanya atau produknya ini adalah produk yang hanya satu spesifik. Contoh yang bisa kalian bayangkan, misalkan kalian ingin apa ya, sikat gigi lah.
menggunakan pasta gigi Pepsodent gitu. Pepsodent itu merupakan anak brand dari Unilever, anak perusahaan dari Unilever atau produknya Unilever yang basisnya itu adalah basis dari eh, pasta gigi gitu. Nah, itu contohnya teman-teman. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya bentuk logo itu bisa terinspirasi dari apapun. Bisa digunakan dengan gaya kolasenya, bisa dengan gaya cat airnya, gitu. Ini seperti Vic Enterprise lagi tadi bahwa master logonya itu selalu ada. Jadi fokus untuk membuat GSM itu adalah fokus untuk membuat dulu identitas utamanya dulu. Nah, identitas utamanya itu akan dikonstruksikan dari brainstorm atau dari penjabaran ide yang sudah ditetapkan. Di dalamnya juga ada makna logo, clear space area. Ini merupakan batas ruang kosong yang tidak boleh ada elemen desain lain yang hadir di dalam. Sedangkan satuannya itu bisa dilihat dari masukan dari sini, ini X-nya. Bisa menggunakan elemen dalam logo, bisa menggunakan sentimeter. Tergantung dari konstruksi yang ingin digunakan. Itu yang disebut sebagai clear space area. Kalau makna logo jelas, ada maknanya, filosofi, dan lain sebagainya. Apakah makna ini dibuat di depan? Enggak juga. Kadang makna ini selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan, tentu. Contoh, menggunakan clear space area. Selain yang seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi dia menggunakan K yang bagian ini. Kalau yang sebelumnya, dia menggunakan X, X-nya, bagian X ini. Itu diaplikasikan di sini, besarnya sama, karena di sini juga ada batasnya. Jadi yang namanya GSM itu adalah mengatur sebenarnya. Sedangkan kalau yang bagian bawahnya itu menggunakan K, K ini. Itu diaplikasikan dan K-nya diterapkan. Ini sebagai clear space area. Kenapa ini penting? Karena nanti identitas dia akan sangat terlihat apabila dia menggunakan clear space area yang konsisten. Sedangkan ini adalah grid sistemnya. Ini juga masuk dalam grid system, teman-teman. Kemudian penempatan tagline. Ini juga berbeda biasanya halamannya dengan logo yang utama. Dan yang tidak kalah penting adalah konfigurasi skala logonya. Jadi bagaimana logo itu bisa dikonfigurasikan sampai sekecil apa? Ada ukuran, ada dasar ukuran di bawahnya. Yang paling besar bisa unlimited. Nah, tujuan adanya grid gitu, yang bagian ini tadi, grid tadi mana? Grid, grid, grid. Nah, ini. Grid ini digunakan apabila dia cetakannya besar dan tidak ada alat cetak yang bisa mengakomodasinya. Jadi biasanya grid ini digunakan untuk mural. Jadi kayak di samping gedung yang sangat besar gitu kan nggak bisa dicetak kan. Maka dari itu nggak bisa langsung dari komputer. Jadi harus di grid dulu ukurannya. Oh bagian sini akan seperti ini, bagian kotak ketiga akan seperti ini, kotak keempat akan ada hitamnya sedikit, akan mengeblok kotak kemudian bagian yang lain akan seperti apa. Itu fungsi grid. Itu yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi besar. Tapi apakah semua grid harus seperti ini? Enggak juga. Grid itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu didasari dari seberapa jauh teman-teman melakukan riset sebenarnya. Nah, ini konfigurasi logo yang sudah saya jelaskan tadi. Secara logo type juga sama dalam brand guideline gitu. Di mana ada ukuran pasti. Ini jadi catatan penting ya, teman-teman. Ada ukuran pasti, berapa piksel, berapa senti gitu. Supaya ukuran ini juga mampu untuk diaplikasikan pada orang setelah kita. Karena fungsi dari GSM kan membuat konsistensi kan begitu kan kira-kira. Nah, pada dasarnya apa yang hadir di GSM itu adalah satu konstruksi yang memang nantinya membantu orang-orang setelah kita untuk konsisten menggunakan brand yang kita jabarkan. Kemudian konfigurasi komposisi juga perlu dipikirkan. Apakah dia hanya logogram saja atau plus logo type atau dia horizontal atau vertikal. Pemikiran ini tentu akan sangat bergantung pada bagaimana teman-teman itu menyelesaikan
atau menjabarkan konstruksi dari GSM. Ada konfigurasi logonya, dan yang tidak kalah penting adalah warna. Ada corporate color-nya, ada versi hitam logo, full color hitamnya, ada putihnya, ada enforce, ada reverse, ada grayscale, ada kode warna yang digunakan, dan contoh penerapan warna pada latar belakang. Ini penting karena akhirnya kita harus menentukan juga warna dia seperti apa, supaya tidak terjadi kesalahan. Contoh konfigurasi pada corporate color. Ingat, corporate color berbeda dengan logo color, berbeda dengan time color. Corporate color adalah warna perusahaannya. Biasanya warna perusahaan seperti Unilever itu perusahaannya dia menggunakan warna ungu, kebiru-biruan gitu. Kalau untuk Pepsodent kan nggak ada ungunya gitu, cuma ada logo Unilever di bagian belakang kan begitu kan. Pepsodent menggunakan warna merah, Honda juga begitu. Nah, corporate color yang lebih jauh itu meskipun kalian menggunakan gradasi itu harus diatur. Jadi kalian ketika menggunakan konstruksi dari logo, mau tidak mau, suka tidak suka, sampai warna gradasinya juga diatur. Arah gradasinya juga diatur. Dia dari berapa? Di sini terlihat ada CMYK-nya. Gitu. Ada CMYK-nya. Biasanya ada kumpulan atau ada keterangan. Konsep warna gradasi adalah warna yang bla-bla segala macam. Jadi perlu diatur itulah yang kemudian agak banyak lah yang harus diketikkan. Maka dari itu, untuk teman-teman DKV 1 ini, harapannya itu mengkonstruksi secara jelas dulu. Dari yang kemarin kan sudah dibantu, dari GSM-nya, itu sudah ada data awalnya. Kurang lebih itu akan jadi membantu untuk teman-teman menyelesaikan DKV 1. Nah, yang tidak kalah penting adalah logo reverse. Apa itu logo reverse? Logo reverse adalah logo yang ketika dia berada pada warna logonya sendiri, itu bentuknya seperti apa? Pak, apakah ada ketentuan? Nggak ada. Bisa satu warna, bisa dua warna, bisa tiga warna. Tergantung pada konstruksi warna dasar logonya atau warna dasar identitasnya. Contoh, logo reverse juga dalam karya-karya atau dalam warna-warna yang ada di sini tadi. Nah, ini di corporate color yang gradient. Ini contoh penerapan brand guideline dengan background yang lain. Dan tidak lupa adalah logo hitam putih, black white. Gitu. Grayscale juga dibutuhkan. Ada incorrect use. Apa sih yang nggak boleh? Gitu. Nah, ini contoh dari Twitter. Dari sebelum X, itu ada Twitter. Itu apa sih yang nggak boleh? Nah, di situ dijelaskan. Incorrect logonya juga sama. Ini contoh-contohnya. Untuk PPT ini biasanya akan saya kirim nanti ketika memang sudah selesai dari pembelajaran. Nah, juga tidak kalah penting tentang grafis khas atau visual style-nya. Contoh, ada elemen estetis, elemen yang lain. Ada gaya fotografi, ada ilustrasinya, ada background, elemen yang lain yang satu nuansa brandnya. Nah, elemen estetis ini biasanya diambil dari bagian dari logo, teman-teman. Untuk mendefinisikan atau untuk mengeksplorasi dari bentuk logo tersebut. Atau bisa dibilang untuk menjadikan dia lebih konsisten lagi. Nah, ada corporate typeface atau tulisan apa sih? Gitu. Nah, penggunaan line, tagline, headline, subheadline, body text itu biasanya terdiri dari primary typeface dan secondary typeface. Jadi typeface dalam GSM, dalam logo, itu tidak boleh keluar dari typeface yang sudah ditetapkan. Jadi teman-teman perlu untuk melihat sebenarnya dalam satu desain itu seharusnya tidak lebih dari 3 typeface. Typeface ya, bukan font ya. Typeface itu keluarga, lebih besar lagi dibandingkan font. Gitu. Biasanya secondary typeface itu serupa dengan primary ataupun sesuai dengan karakteristik dengan brand personality atau brand voice, suara brandnya. Itu konsep konsep branding atau konsep penjenamaan. Nah, dalam satu typeface itu menggunakan lebih dari satu tipe family biasanya. Contoh perdana. Atau yang paling dekat dengan kalian, Time News Roman. Atau yang
apa ya? Yang minimalis Gotham, kemudian ada apa? Saya lupa fontnya. Perdana, ya itulah. Jadi keluarga-keluarga itu kan ada keluarga serif, sans serif, ada keluarga dekoratif gitu. Kalau kalian ingin menjadi menjadi seorang yang profesional, maka gunakanlah TVS-TVS yang memang konstruksinya adalah konstruksi dari yang sudah kalian selesaikan gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga di TVS ini itu biasanya ada dua. Nah, Helvetica misalkan kayak gini. Jadi konstruksinya itu tidak jauh-jauh dari dua hal ini. Kalau ini yang Kiko tadi. Kalau contoh TVS yang lain, konten panduan brand itu ada berbagai media aplikasi yang disertai posisi antar elemen serta ukuran dan contoh desainnya. Contoh stationery gitu. Ada definisinya. Oh, dia ditaruh di sini, dia taruh di sini. Form aplikasinya, amplop, kwitansi, stationery gitu. Kalau di Coca-Cola bisa sebanyak ini. Nah, teman-teman bisa lihat contoh-contoh dari sini. Ada dari Gojek Brand Book. Gojek Brand Book itu salah satu yang saya sukai. Karena apa? Karena di sini termuat banyak banget identitas dari Gojek gitu. Ini yang namanya brand book. Ini bisa jadi referensi teman-teman. Bagaimana dia membuat icon, kemudian konstruksinya seperti apa, kemudian tema fotografinya, color blocknya itu harus seperti apa, warna yang digunakan, illustration color. Ini banyak banget. Dan brand book ini menjadi salah satu yang apa namanya yang saya sukai karena idenya sangat sangat fresh gitu dibandingkan dengan brand-brand yang lain. Kemudian ada brand guideline dari Brandly, share screen, Brandly. Ini identitasnya, teman-teman. Pasti akan ada clear space area, kemudian ada logo minimum, logo maksimum, alternatif logo, incorrect use, kemudian logo dalam warna yang lain, colors yang digunakan, gitu. Dan font type-nya tentu, tipografinya, ada medium, ada light, gitu kan, ada bold, minimum spacing menggunakan apa, dan lain sebagainya. Jadi sampai ke aplikasi, ini aplikasinya, icon, icon app, gitu, ribbon dan lain sebagainya. Nah, brand ini cukup bagus, contoh-contoh ada di Behance, teman-teman. Saya selalu suka menggunakan Behance ya, karena di Behance ini banyak banget referensi-referensi yang memang teman-teman bisa apa namanya bisa cari, artinya bisa teman-teman eksplorasi lebih jauh itu di Behance. Kalau nggak salah kemarin ada apa namanya ada kakak tingkat kalian yang masuk ke jajaran Behance saya. Biasanya saya masukkan ke appreciation sini. Nah ini appreciation. Jadi di bagian ini biasanya teman-teman akan saya minta untuk upload upload gitu apa yang disebut sebagai GSM. Ini merupakan GSM-GSM yang saya gunakan untuk saya contohkan kepada orang-orang yang memang atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar berkaitan dengan GSM, terutama yang judulnya GSM grafik standar manual gitu. Kalau ini dari kampus yang lain, dari apa namanya Universitas Indraprasta, ini salah satu bimbingan saya juga, itu Sri Ahmad Fajar, dari konsepnya, buat brandnya, misi-misi, kemudian brand value, sampai ke hasil akhirnya bentuk logonya kayak gini. Apakah sesederhana ini kemudian bisa langsung jadi? Enggak. Semua itu berasal dari proses yang cukup panjang. Tapi untuk teman-teman
gambaran tentang GSM itu sekurang-kurangnya bisa memberikan gambaran mau ngapain sih sebenarnya kita ini gitu. Jadi supaya tidak abu-abu gitu. Oke, sampai di sini dulu ada yang mau bertanya, yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang GSM, tentang identitas brand, karena itu nanti akan teman-teman lakukan sampai nanti setelah itu. Setelah apa namanya? Setelah di KP1 ini nanti ada di KP2 sampai ke tugas akhir. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak apa-apa, jangan takut. Harus banyak-banyak bertanya ya, karena teman-teman akan banyak harus bereksplorasi berkaitan dengan desain. Udah? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau lanjut? Untuk sekarang belum terpikirkan, Pak. Belum terpikirkan. Berarti sudah jelas ya? Iya, Pak. Ya, berarti apa namanya? Teman-teman bisa langsung membuat GSM lah ya untuk menyelesaikan. Oke, kalau lanjut kita akan masuk ke materi berikutnya tentang proyek grafis lingkungan merancang grafis standar manual. Ini yang distandarkan oleh ITERA untuk disampaikan, gitu. Untuk disampaikan berkaitan dengan eh, apa? Perancang proyek grafis lingkungan untuk merancang grafis standar manual. Environmental graphic design itu merupakan sebuah grafis yang dijumpai di lingkungan sekitar. Teman-teman sudah melakukannya di UTS, tentu saya akan menjelaskan panjang lebar. Desain grafis lingkungan merupakan bidang desain yang multidisipliner. Artinya tidak hanya berkaitan dengan desain komunikasi visual, tapi juga berkaitan dengan arsitektur, seni, pencahayaan, landscape, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya berupa tanda-tanda petunjuk arah, papan pengumuman, ornamen grafis pada sebuah bangunan, plat nama, dan juga berbagai bentuk tulisan pada objek dua dimensi maupun tiga dimensi. Nah, grafis standar lingkungan itu merupakan dimensi yang terkonsep, teman-teman. Jadi di mata kuliah di KV1 ini, itu kita tidak belajar sekedar teknis, tapi akan belajar dihajarnya itu ke wilayah-wilayah yang konseptual. Sebelum mencapai pada titik harus seperti ini, begitu, harus terbentuk yang tadi saya contohkan di belakang-belakang tadi, itu dikonsep secara konseptual dulu. Nah, dari situ kemudian kita bisa lihat di dalamnya ada apa aja. Ada logo, ada maskot, ada penunjuk arah, ada alat tulis stationery, ada cindera mata. Contoh logonya di Angkasa Pura. Tadi saya juga berikan contoh di atas lagi. Tadi ada Fix Enterprise. Contoh yang lain ada Taman Safari Indonesia, gitu. Yang mana dia menjabarkan ini perusahaan utamanya, anak perusahaannya ada Batang, ada Bali, ada Safari Wonders, Taman Safari, Prigen, Bogor, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, bahwa logo itu sekurang-kurangnya ada logogram, yaitu berisi simbol yang mewakili identitas. Contoh logogram. Dia hanya logo, hanya gambar saja, gambar grafis tanpa tulisan, tanpa teks. Disebut logogram. Kemudian ada logotype, yang sebenarnya dia berbasis pada visual. Misalnya perusahaan itu ABCD, maka penggunaan logo yang digunakan adalah tulisan yang ABCD juga. Contoh logotype-nya. Coca-Cola, Nestle, Walt Disney. Pertanyaan adalah, kenapa logo? Karena logo itu merupakan first impression on a brand gitu. Intinya, logo merupakan sebuah instrumen harga diri. Harga diri.
di mana nilai-nilainya dapat mewujudkan citra positif dan dapat dipercaya. Logo juga dapat membuat masyarakat terpicu untuk mengenal, mengingat suatu identitas. Jadi bedakan antara logo dan brand. Itu adalah dua hal yang berbeda. Brand itu seperti ini. Kita ngomongin tentang operator seluler misalkan. Di sini ada tiga warna. Ngomongin tentang operator seluler yang mana di sini ada tiga warna. Ketika saya bilang di bagian ini operator seluler kemudian dengan warna merah, yang terbayang di benak kalian apa? Apa? Operator seluler berwarna merah. Di benak kalian apa? Ada yang mau kasih jawaban? Boleh diketik. Kalau lagi nggak kondusif, silahkan. Apabila itu operator seluler berwarna merah, dia melambangkan apa? Ayo, kalau ada operator seluler berwarna merah, dia melambangkan apa? Nggak ada yang mau jawab. Em, Kalau yang saya lihat itu keinget langsung sama Telkomsel gitu, Pak. Telkomsel atau Simpati. Oke, Telkomsel simpati. Ada lain yang punya operator seluler berwarna merah? Ada lagi yang lain? Oke, kalau merah itu Telkomsel simpati, kalau dia kuning, dia melambangkan dari brand apa? AM3, Bu. AM3, Pak. Nah. Oke, M3. Ada lagi yang lain? Selain M3, ada yang kenal Mentari? Iya, Pak, iya. Tahun berapa itu Mentari itu? Oke, kalau kuning Mentari, merah apa tadi? Simpati. Kalau ungu? Eksis, Pak. Hmm, Eksis. Aksis. Itu artinya yang disebut sebagai brand itu adalah ide yang tertanam di pikiran. Sedangkan logo itu merupakan simbol dari perusahaan. Jadi kenapa logo itu menjadi penting? Karena dari logo ini teman-teman, logo ini itu akan calling ke sini, akan calling ke brandnya atau jenamanya. Jadi di pikiran kalian langsung kebayang, oh merah tuh Telkomsel, kuning tuh AM3, ungu tuh Axis gitu. Sederhana berpikirnya seperti ini, gitu. Tapi untuk meng-calling lagi atau memanggil lagi brand yang ada di pikiran orang-orang, itu perlu ditanamkan secara pelan-pelan ke dalam pikiran kalian. Oh, ini merupakan brand dari Telkomsel. Telkomsel, gitu. Kan diingatkan hanya dengan warna. Nah, itulah disebut sebagai brand. Logo itu hanya sebagai pemicu utamanya doang. Permasalahannya adalah tidak banyak orang sadar tentang bagaimana ini bisa terjadi dalam pikiran. Itulah pentingnya belajar sebuah brand. Itulah yang hadir hari ini, ada banyak brand di dalamnya. Ada Starbucks, Pizza Hut, FedEx, Amazon, Nikon, Kodak, kemudian ada Apple, Netflix. Nah, ini menjelaskan tadi juga bahwa sebenarnya itu semua digunakan untuk membangun identitas yang kuat agar dia tidak keluar jalur alias bisa konsisten.
Dari apa yang terlihat, ini yang perlu teman-teman itu ya, teman-teman mention ya, terlihat, terdengar, dan terasa. Jadi sebagai seorang desainer komunikasi visual, itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus memperhatikan siapa target audiensnya, bagaimana cara mereka melihat, bagaimana mereka mendengar, bagaimana mereka merasakan dari brand tersebut. Sehingga apabila kita sadar tentang penggunaan-penggunaan brand seperti apa ya? Kalau sebuah teknologi mau cepat, hasil kameranya bagus yang menggunakan Apple. Karena Apple membuat environment itu, membuat lingkungan itu, membuat lingkungan teknologi menjadi nyaman. AirPod juga, AirPad bisa terkoneksi sama MacBook, MacBook juga bisa terkoneksi dengan yang lain dan lain sebagainya. Tapi secara singkat, yang disebut sebagai panduan mendesain sebuah identitas, brand atau jenama, itu biasanya berakar pada logo. Nah, ini perlu teman-teman mention seberapa jauh teman-teman memperhatikan dari audiensnya. First step to set up GSM. Biasanya kita akan menggunakan design thinking. Pertama adalah empathize atau berempati. Berempati itu berarti membayangkan dari konstruksi logonya atau konstruksi brandnya. Kita mengenal bagaimana logonya, kita mengenal objeknya, kita mengenal betul-betul mengenal konstruksi berpikirnya dan lain sebagainya. Kemudian kita mendefinisikan, mendefine, itu menggunakan mind mapping, menggunakan mood board yang sudah kalian buat, itu dilengkapi lagi. Kemudian mengide atau mengeksplorasi, mengide-ide, membuat prototipe dan melakukan tes. Nah, berempati itu basisnya adalah memahami identitas untuk audiens. Kemudian kita mendefinisikan secara rinci apa yang akan kita buat. Jadi teman-teman bisa membayangkan dari mana kita bisa dapat inspirasi ini, referensi. Jadi dari mind mappingnya, konsep visual, konsep verbal, gitu. Kemudian prototype visual design, bagaimana bentuk visual yang paling cocok, logonya, maskotnya, sound systemnya, stationery-nya, itu berbasis pada ini kuncinya, sketsa, alternatif, dan lain sebagainya. Dan ini nanti akan diajukan ke Asprak. Jadi ke Asprak itu bukan hanya sekedar Kak ini nggak bisa gitu. Enggak. Asprak itu sudah ngomongin tentang Kak ini target audiensnya ini, briefnya seperti ini, yang saya buat seperti ini, alternatifnya ini. Kira-kira yang mana? Itu. Nah, sebenarnya pada akhir karya desain akan dibutuhkan tes pasar. Nanti kita mulai bertanya untuk itu hal tes pasar ini ke teman-teman yang seangkatan. Jadi di sesi terakhir nanti menuju menuju ke UAS, teman-teman akan dites pasar ke teman-teman one by one atau teman-teman sekitar teman-teman. Kita mulai dulu dengan memahami identitasnya. Pertanyaannya adalah, apa masalahnya sehingga diminta untuk mendesain logo tersebut? Kalau di mata kuliah ini jelas, masalahnya adalah nilai di DKV 1 harus muncul. Itu yang jadi masalah. Kalau teman-teman yang ngerjain, ya nggak akan menjadikan itu masalah sebenarnya. Hidup tuh udah penuh masalah gitu. Jadi sekarang kita nambah masalah dengan mencari apa masalahnya. Sehingga kita juga perlu memikirkan siapa konsumennya, siapa pesaingnya. Kemudian brand layaknya manusia yang dimana dia juga punya sifat positif, personalitinya mau dibangun seperti apa? Brand voice-nya dibangun seperti apa? Apakah dia slang? Slang itu dalam artian beda dengan yang lain atau dia mengikuti alur? Itu namanya brand voice. Kemudian perlu dicari lagi adalah nilai-nilai penting dari brand tersebut. Idenya seperti apa sih dia? Kemudian apa unique value proposition atau UVP? Contoh UVP dari Apple. The experience is the product. Atau pengalaman itu berarti produknya. Artinya Apple itu merepresentasikan pengalaman manusia dalam produk. Sehingga mempermudah. Kalau nggak salah, iklan terbarunya Apple tuh kalau nggak salah dia meniru dari Samsung atau dari mana gitu. Jadi ada banyak apa? Ada banyak instrumen, ada musik, ada TV segala macem gitu. Dipres jadi satu jadi Apple. Itu yang disebut sebagai the experience is the product. Yang tidak lupa juga ada maskot di dalamnya. Sehingga teman-teman membuat konstruksi berpikirnya itu bukan hanya sekedar konstruksi berpikir yang
sesederhana yang penting satu kali jadi. Enggak kayak gitu. Perlu ada eksplorasi riset yang harus dijalani. Nah, maskot ini sebagai public figure, yaitu menggambarkan perusahaan juga, tapi juga menghibur konsumen. Maskot ini teman-teman bisa lihat seperti ada di Indomaret, Alfamart, semua memiliki maskotnya. Ada apa namanya? Bentuk lebah tuh di Indomaret tuh. Ini contoh di Indomaret nih. Ini ketika Qatar 2019 FIFA World Cup menggunakan maskot Libya. Kemudian yang tidak kalah penting juga ada sound system yang untuk nanti kita selesaikan di DKV 1 ini. Yaitu harus mudah diingat, harus mudah dilihat, dan penempatannya sesuai benar. Di mana teman-teman sudah melakukan di UTS dan tinggal dimasukkan dan dievaluasi. Nah, pembuatan sound system itu juga memiliki kriteria. Selain mudah diingat dan mudah dilihat, penempatannya harus benar dan mudah dipercaya. Sehingga juga perlu dipikirkan bagaimana keterbacaannya. Apakah dia untuk disabilitas dan sifatnya jangka panjang. Contoh, ada jenis-jenis sound sistemnya, ada tanda pengenal, tanda petunjuk, direction, regulation, tanda pemberhentian resmi. Ini contoh tanda pengenal, tanda penunjuk arah. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam sebuah GSM itu akan juga berkutat pada stationery, kemudian apa stationery-nya, kemudian menciptakan kesan dan impresi yang mendalam dalam benak customer gitu. Stationery tidak hanya akan mengingat customer, tapi juga menyadari bahwa perusahaan itu serius dan bisa dipercaya. Contohnya, dan yang tidak kalah penting adalah merchandise. Di mana di merchandise itu ada banyak hal yang bisa membantu sebuah brand untuk dapat terkonstruksi dalam benak konsumennya. Nah, di situ juga sebagai media pembeda dengan perusahaan yang lain untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan lain sebagainya. Ini contohnya. Kemudian ada contoh merchandise yang lain, yaitu berkaitan dengan uh, Nintendo. Nah, sepengetahuan saya, gitu, tolong Mas Januar nanti saya dievaluasi apabila ada salah. Itu rancanglah grafis lingkungan yang memiliki tema project dari fasilitas umum, melanjutkan dari lokasi perancangan sebelumnya. Gitu. Untuk ketentuannya kita diskusikan setelah apakah ini benar atau enggak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu sebelum kita masuk ke wilayah situ. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan berkaitan dengan gimana sih nanti di akhir UASnya itu seperti apa? Berarti semua udah ini ya, udah punya objek masing-masing kan berarti? Halo, online. Ada yang mau ditanyakan dahulu? Silakan.
Cukup, Pak. Oke, kalau memang cukup, berarti kebayang ya seberapa jauh nanti teman-teman membuat GSM untuk bisa dipresentasikan di akhir perkuliahan. Oke, kita break dulu ya sebentar ya. 10 menit saya nyusun jadwalnya dulu sebentar. Biar teman-teman bisa jelas nanti setiap pertemuannya seperti apa. Nah, jadi sistematikanya tugasnya ini teman-teman. Yang sebelumnya ada ini tadi ketentuan tugasnya. Sistematikanya isi dari tugas di apa grafis standar manual nanti ada nah ini ada 15 halaman. Timelinenya seperti ini. Kemarin sudah mengumpulkan UTS teman-teman. Jadi ini saya coret gitu. Berarti kita mulai di hari ini yaitu materi berkaitan dengan perancangan GSM. Nah, studi bentuk, desain logo dan maskot itu ada pada pertemuan besok. Teman-teman akan diminta untuk membuat alternatif. Minimal berapa alternatif? Kalau bisa 30, 30. Standar saya biasanya itu di angka 50 sampai 100 bentuk. 50 sampai 100 bentuk. Karena itu digunakan untuk mengeksplorasi lebih jauh. Nah, kemudian ukurannya apa namanya? Gambarannya dari logo monokrom, judul, nama, desainer, tahun institusinya. Itu ada pernyataan keaslian, daftar isi, daftar isinya, ada isinya, kemudian proses desain, ada data verbal, ada data visual, itu ada studi bentuknya, kemudian ada studi hurufnya, ada studi warna, grid system, skala keterbacaan, alternatif penerapan logo, visualisasi penerapan logonya, aplikasi media tentu, dan yang terakhir adalah back cover. Rasa terima kasih, acknowledgement, dan lain yang menyambungkan identitas dari GSM yang sudah dibuat. Nah, untuk mencapai ke data visual, data portable, teman-teman sudah ada, tinggal dilengkapi bagian mind mapping. Jadi, hari ini, selain ada materi ini, saya minta untuk teman-teman membuat mind mapping, yaitu mengeksplorasi mind mappingnya. Bentuk mind mapping bebas, bisa menggunakan digital, bisa menggunakan manual, dan dikumpulkan nanti sore, atau 3 jam setelah hari ini. Karena ada jam 1, jam 2, jam 3, berarti jam 3 untuk buat mind mapping. Karena waktu kita masih belajar, masih banyak kan, gitu.
File mind mapping ini nanti akan menjadi dasar untuk dikonstruksikan dalam karya tugas di UAS-nya. Begitu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan?